Assalamualaikum. Aku sedikit cerita ya teman-teman tentang tentang pribadi aku ya. Pribadi aku sekarang kan aku nih kayaknya apa ya? Namanya lah sudah tua kita tuh kan penyakit kita tuh kan banyak. Apalagi mamaku itu kan ada gulanya. Jadi saya pun takut juga ada gula. Karena kalau pas di jam naiknya hari gitu kan jam-jam 10 jam 12 itu saya itu ngantuk gitu. Jadi saya berjuang tetap tidak mau tidur gitu kalau bisa diperjuangkan. Lagian saya tidak bisa tidur siang. Kenapa? Tidur-tidur di pagi hari. Pekerjaan saya itu banyak di rumah ini, saya jualan gitu karena suamiku itu kan di ladang gitu. Dia jarang di rumah ini gitu. Jadi kalau dulunya saya itu tidak alergi obat, sekarang saya alergi obat. Pasti kalian bertanya kenapa gitu. Katanya karena faktor usia, karena usia saya itu kan sudah 50. Tapi tidak juga ya, karena saya setelah saya operasi dulu, operasi kista angkat semua ya. Saya itu dulu waktu operasi itu saya tambah darah orang gitu, bukan darah keluarga. Karena pada saat itu mungkin kebingungan keluarga itu saya pun tidak tahu gitu kan. Cuman sekarang lah sudah penyesalan itu ya, kenapa dulu tidak darah keluarga gitu. Saya itu kan jadi saya tahunya saya pertamanya saya alergi itu saya beli obat pel kurkuma, namanya itu kan kurkuma itu kan bagus kan, seperti entah apa namanya itu, pel daya tahan tubuh gitu ya, pel vitamin gitu. Saya alergi gitu. Buka bengkak, gatal-gatal mata gitu, sama bengkak, bibir besar gitu kan, gatal gitu. Terus pergi berobat gitu kan ke dokter, ya disuntiknya hilang gitu kan, berarti saya sudah alergis. Terus saya pel lambung, ada pel lambung namanya, apa namanya itu ya, lambung itu ya, usus lambung lah gitu kan, yang kayak pel atom gitu kan, ada isinya kecil-kecil di dalam, kode kecil-kecil gitu. Itu juga saya alergi, tapi yang lainnya saya belum tahu karena itu memang satu-satu pas saya makan, makanya saya tahu. Kalau di rumah sakit itu kan pelnya itu sekarang kan banyak, entah 5, 4, 6 gitu, saya tidak tahu pel yang mana, cuman yang dua itu saya sudah tahu gitu. Saya ada pernah lah apa stroke ringan gitu, stroke ringan. Ini apa namanya, lidah ini kelu pendek ke dalam gitu, nggak bisa ngomong gitu. Ini mata ini cipit gini, bengkak ini kayaknya meruam, kepala, ini tapak kaki, tapak tangan semuanya gatal. Kalau dicari gatal itu tidak ada gitu. Sampai ke hati gitu. Pertamanya kalau kita tuh alergi gitu rasanya kayak ada yang mencekik gitu, mencekik leher awak ini gitu, perasaan nggak bernapas gitu kan, dada sesak gitu, kayaknya susah gitu napas. Itu sudah mulai lah itu ya, mulai. Terus dia nanti ini gatal gitu. Itu pertamanya kita tahu ini gatal gitu kan, kepala kok gatal, mata-mata gitu ha. Terus loh ini banyak ini kayak ruam gitu kan, digarui lah gitu kan, digarui gitu. Jadi karena saya pun sudah ketakutan yang sering, karena saya sudah 5 kali kok nggak 6 kali sudah alergi obat. Kadang takut yang biasanya yang nyuntik saya itu kan dulu itu tuh juga nyapelnya kan, jadi mereka itu pun aku takutlah nyuntik ibu katanya gitu. Karena kadang kalau ada juga yang tidak selamat katanya, itu sebenarnya itu sudah takdirnya itu ya kan. Kalau sudah mau meninggal itu yang nggak kena penyakit gitu pun, kita kalau sudah meninggal itu kan ngapain takut gitu kan. Cuman kalau sudah ada cerita apa riwayat hidupku itu ya alergi, ya nggak mungkin lah mereka itu dituntut gitu kan. Ya nggak mungkin lah tidak berobat kita gitu. Tapi ini waktunya aku ini sakit, memang saya usahakan saya tidak bersuntik lah gitu. Saya makan aja pil bodrek, bekusuk gitu kan, makan air hangat gitu selagi bisa. Memang
gitulah, nggak semuanya sehat gitu kan mas, tidak berobat ke rumah sakit. Tapi kalau berobat ke rumah sakit itu ya, kalau nanti kita tuh sakit kayak suntik cicit katanya hilang terus penyakit itu dari badan gitu. Ini riwayat hidupku ya, sedih juga ya. Pertamanya dulu tidak alergi obat, sekarang alergi obat. Kalau dulu pertamanya saya tidak mau operasi karena takut gitu kan, sampai membesar kista saya tuh, saya tidak bisa lagi memperjuangkannya, pendarahan gitu, nggak bisa diperjuangkan lagi. Dulu dah itu janji saya, kalau saya tidak sanggup lagi saya baru mau operasi gitu. Itulah sudah mungkin dah doa ya. Kalau lagi-lagi saya bisa pertahankan, hanya saya berobat aja ke rumah sakit gitu kan, ke spesialis gitu untuk memperkecil gitu. Mungkin tidak bisa diperjuangkan lagi ya, wajib operasi gitu, karena suami dan keluarga pun tidak sanggup lagi melihat saya gitu. Itu kurasa sudah berapa tahun yang lewat ya saya operasi. Ini udah mau masuk 3, kurasa 5 tahun yang lewat itu ceritanya. Waktu itu belum saya bermain YouTube. Kalau seandainya saya bermain YouTube, saya sudah masukkan itu waktu saya operasi gitu. Itu pun pertamanya saya operasi itu lucu, sepertinya saya bakal meninggal gitu kan, nggak ada lagi hidup gitu. Saya berobat lah, ambil lah doa dari orang-orang yang pandai gitu kan. Memang iya ya. Dan itu pun saya ada bayar 1,5 juta itu dari mana ya, dari Pulau Jawa gitu kan. Itu doa dituwajuhkannya dari sana. Terus saya ambil doa sini. Setelah saya selesai mau puasa ya, kalau kita operasi itu kan puasa gitu, saya habiskan minuman itu, hilanglah rasa takut saya gitu. Benarlah hilang rasa takut saya yang operasi itu gitu. Waktu operasi itu saya memang dimatikan lah gitu ya, karena saya kan operasi besar gitu, bukan operasi sesar yang kecil-kecil gitu kan. Waktu lucu aku kalau operasi dulu ya, aku nggak mau nyalami keluargaku. Aku takut gitu kalau saya nanti kalau dicakapi orang itu, kalau saya jawab saya tuh menangis, mungkin saya merasa apa namanya, kecil gitu kan, merasa apa, jadi saya stres gitu. Saya nggak mau, saya pejamkan mata saya dibawa klip gitu kan sama suami, saya tidak mau nyalam siapa saja, mama pun tidak gitu. Saya bukan mau ngapa ya Wak, saya minta izin, sudahlah cukuplah yang pertama kalau mau masuk operasi itu saya tidak mau lagi gitu kan. Bahkan saya tidak mau melihat wajah mereka gitu, saya pejamkan aja gitu mata saya dibawa ke atas gitu kan, operasi kan, naik lift gitu kan, naik lift. Terus saya gantilah baju gitu kan, ganti baju, saya suruh di nggak boleh lagi dijumpai keluarga gitu kan. Terus datanglah dokternya, saya tidak mau, saya pejamkan mata saja gitu, pejamkan, nggak mau lihat gitu kan. Jadi ya udah mau siap lah operasi kan mau masuklah ke ruang operasi kan, UGD gitu kan, krek disorong lah saya, disorong itu kan. Saya dengarlah suara pintu tret katanya gitu kan. Inilah operasi, apakah saya meninggal gitu kan. Tapi hanya Allah ya yang tahu, kita tidak tahu, kita ajal kita gitu kan masuk. Jadi mereka membilangkan, kok dipejamkan matanya, bukalah, kita ngomong-ngomong katanya gitu kan. Ini ada artis ini ada ini kata mereka lah sama saya. Tapi saya tetap tidak mau melihat mereka, saya pejam gini aja. Iya nggak apa-apa lah, biarlah saya pejamkan mata saya lucu. Terus sudahlah saya tuh katanya kan disuntik di apalah, kasihlah ini tuh, saya disuntik di belakang gitu kan. Terus dicucuk mereka lah kan, terasa katanya, terasa gitu kan. Terus saya nggak tahu lagi orang itu baca ya, saya tuh membaca lah ya, membaca apa yang saya pandai. Bacaan Nabi Nuh ya, dan Nabi apa itu yang di dalam perut itu, itulah saya bacakan. Apa saya bacakan, terus saya bacakan sampai saya tidak sadar. Terus sudah selesai
yang operasi aku itu kan orang Islam juga ya, orang Muslim. Saya dengar saya membaca, lama-lama hilang gitu suaranya. Udah saya tidak sadar. Terus sudah selesai, saya dibawa ke ruangan, ke ruangan lah ya, untuk jumpa keluarga gitu. Aku lucunya, jadi gayanya saya tuh udah mulai sadar gitu, ini keluarga aku ini nengok ya, aku berkeliling gitu, saya kan nengok. Jadi saya pas saya mau sadar itu, saya buka akanlah mata saya, orang semuanya kecil, suara-suara mereka itu kan kecil gitu kan. Terus kan, jadi disapa mereka lah saya, Mi, nama aku kan si Ami katanya. Jadi saya jawab bahasa kampung lah ya, bahasa kampung lah mereka. Jadi aku bilang kan, di mana aku gitu kan. Waktu itu saya kan bahasa kami lah ya, di mana aku gitu kan. Udah siap aku udah siap aku dioperasi gitu kan. Orang ini pertamanya gini, aku tuh ngomongnya gitu pertama, mana suamiku gitu. Aku lucu karena aku bilang mana suamiku tuh karena pertama saya mau operasi itu, yang mau berangkat itu dari rumah sakit itu kan nggak mau melihat suami, nggak mau nyapai suami, nggak mau megang suami, menyalam suami gitu kan. Pokoknya orang semualah yang ikut itu nggak mau. Jadi mungkin karena hati lah ya, namanya hatiku yang berbicara. Karena antara sadar sama tidak, hatiku yang berbicara, mungkin itu. Jadi saya sampai kan tersadar, saya bilang gini, belum lihat, masih kecil gitu kan. Pertamanya mana suamiku gitu kan. Ini katanya kan gayanya kecil, nggak terlihat. Oh, ini suamiku ya, iya. Terus mana mama gitu kan, ini mana adik, semua yang ikut itu apa itu, usapa gitu, minta izin aku ya gitu kan, aku mau pergi gitu kan. Jadi mereka menangis mau pergi itu, mereka suami semua keluarga itu menangis, bilang kan karena aku itu mau pergi. Mau pergi kemana, pikir mereka aku tuh mau meninggal gitu kan. Kan biasa gitu kan kita tuh kalau ngomong-ngomong yang gini-gini gitu kan. Menangis orang itu karena aku bilang mau pergi. Datang tadi, mau pergi kemana kakak, mau pergi kemana gitu, aku mau operasi. Padahal saya itu sudah siap operasi gitu, aku mau operasi gitu. Ketawa mereka itu kan, barulah semangat orang itu kembali karena aku bilang kan aku tuh mau operasi gitu. Ada siapnya dioperasi, kata mereka lah, kata apa memang aku sudah siap? Pasti sudah, kata. Alhamdulillahirabbil alamin gitu, udah siapnya aku dioperasi. Menangislah saya pada saat itu ya. Itulah cerita kehidupan saya jadi saya waktu pertama operasi itu, tensi saya turun, darah saya sedikit banyakan darah putih pun banyak, darah putih lagi juga nggak salah ya. Saya dikasih jus gitu, ditunggukanlah 1 hari lagi lah gitu ya, 1 harinya gitu. Pagi saya di check up, sorenya saya baru bisa masuk ruangan gitu, ruangan nginap gitu, karena saya kekurangan darah putih. Karena ketakutan, ini putih kayak apa, semua putih, ketakutan gitu. Jadi gitulah cerita saya ya, cerita saya waktu kena alergi gitu. Jadi bantu saya ya, jangan lupa subscribe, like dan komen supaya channel aku berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.